slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake. Parade MotoGP di Mataram jadi sorotan dunia. Pemirsa, suasana Mataram, Lombok berubah total ketika parade resmi MotoGP digelar. Jalan dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana dipenuhi ribuan orang yang tumpah ruah hanya untuk menyambut para pembalap dunia. Sorak-sorai, kibaran bendera, hingga teriakan nama-nama idola menggema di sepanjang rute. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar pawai, melainkan sebuah perayaan besar, momen langka yang mempertemukan mereka dengan para idola dalam jarak sedekat mungkin. Sementara bagi para pembalap, atmosfer ini terasa begitu berbeda. Mereka tak hanya disambut, tapi benar-benar dirangkul sebagai tamu kehormatan. Raul Fernandez bahkan ikut bergoyang mengikuti musik lokal, disambut tepuk tangan riuh penonton. Parade ini menjadi bukti nyata betapa Indonesia bukan sekadar tuan rumah balapan, melainkan pusat euforia yang memikat seluruh perhatian dunia. Absennya beberapa bintang, Marquez paling ditunggu. Meski parade berlangsung meriah, sejumlah nama besar tidak bisa hadir. Marquez misalnya, baru tiba sehari sebelumnya karena masih menjalani agenda di Jakarta, termasuk bertemu Presiden Prabowo dan menghadiri acara Ducati Meet and Greet. Absennya Marquez jelas meninggalkan rasa penasaran di kalangan fans. Namun, begitu pesawatnya mendarat di Lombok, sambutan luar biasa pun langsung pecah. Seakan-akan masyarakat sudah menyiapkan karpet merah tak resmi bagi sang juara dunia. Pacar Marquez yang ikut menyaksikan tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan histeria yang melingkupi Lombok. Adegan ini mempertegas satu hal, di Indonesia, Marquez bukan hanya pembalap, melainkan ikon yang dielu-elukan bak bintang film besar. Rider ngebolang, wisata Lombok jadi magnet. Sementara Marquez baru tiba, rider lain yang lebih dulu mendarat memanfaatkan waktu untuk menjelajahi keindahan Lombok. David Alonso tampak berjalan santai di pantai, berkomentar dengan bahasa Spanyol sambil tertawa, mengaku nyaris kehabisan waktu mengejar sunset. Unai Oradre memilih berenang di air laut sebening kristal, ditemani perahu kecil yang menambah kesan eksotis. Angel Piqueras bahkan membuat heboh wisatawan ketika ia melompat dari perahu. Valentin Perone tak kalah unik, memperlihatkan aksi berjalan di atas tali di tengah keramaian kota. Dari pantai hingga jalanan kota, para rider ini seolah berubah menjadi turis biasa, menikmati Lombok dengan cara mereka sendiri. Momen-momen ini segera viral, memperlihatkan sisi manusiawi para pembalap di luar lintasan. Rossi hadir meski tak lagi membalap. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, juga tak ketinggalan hadir di Lombok. Meski sudah pensiun, kehadirannya tetap menjadi magnet besar. Rossi datang untuk mendampingi murid-muridnya di VR46 Academy yang akan berlaga bersama tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Saat diwawancarai, Rossi mengaku menyesal tak sempat merasakan atmosfer balapan Mandalika karena sirkuit ini masuk kalender setelah ia gantung helm. Namun, ia menegaskan rasa bangganya pada fans Indonesia yang selalu memberinya dukungan luar biasa sepanjang karir. Saya selalu merasa diterima di sini, energinya gila, itu sebabnya saya tetap datang, meski sekarang hanya sebagai penonton, ucapnya. Aura Rossi jelas masih kuat, kehadirannya membuat publik semakin bersemangat. Murid Rossi siap tampil di Mandalika. Kedatangan Rossi bukan hanya nostalgia, melainkan juga sumber motivasi. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, dua muridnya di tim VR46, berjanji akan tampil habis-habisan di Mandalika. Mereka sadar di tribun ada sosok sang maestro yang memperhatikan setiap detail. Mandalika bagi mereka bukan hanya soal poin kejuaraan, tetapi juga ajang pembuktian bahwa warisan Rossi terus hidup di lintasan. Bagi publik Indonesia, dukungan terhadap VR46 terasa istimewa karena tim ini membawa nama Pertamina, merek kebanggaan nasional. Tak heran, suara dukungan untuk Morbidelli dan Di Giannantonio diprediksi akan menggema keras saat race berlangsung. Tiket awalnya lambat, kini hampir ludas. Meski euforia terasa begitu tinggi, perjalanan tiket MotoGP Mandalika 2025 tidak selalu mulus. Pada awal penjualan, hanya sekitar 30% dari total 121.000 tiket yang laku. Banyak pihak menyebut harga sebagai penyebab utama.
Bayangkan, tiket festival dihargai Rp250.000, sementara paket VIP Hospitality bisa tembus 20 juta lebih. Angka itu dinilai terlalu tinggi bagi sebagian fans lokal. Namun menjelang Race Week, situasi berubah total. Promosi besar-besaran, paket wisata, dan magnet wisata Mandalika membuat tiket ludas hingga 87%. Lonjakan drastis ini memastikan tribun akan penuh sesak, menciptakan atmosfer khas Indonesia yang selalu dirindukan pembalap. Bagi publik Indonesia, Marquez dan kutukan Mandalika. Salah satu kisah paling menarik menjelang race adalah tekad Marc Marquez mematahkan kutukan Mandalika. Sejak debut MotoGP di sirkuit ini pada 2022, ia belum sekalipun meraih hasil. Tahun pertama, ia jatuh di kualifikasi hingga alami gangguan penglihatan. Tahun berikutnya gagal finish dan di 2024 motor mengalami masalah teknis. 3 tahun berturut-turut tanpa hasil jelas menjadi catatan hitam. Kini, dengan status juara dunia 2025 yang sudah dikunci di Jepang, Marquez datang dengan satu misi, menaklukkan Mandalika. Tekad itu menjadi salah satu narasi terbesar yang membuat publik semakin menantikan race. Lawan tangguh menanti di Mandalika. Misi Marquez tentu tidak mudah. Bagnaia sedang dalam performa terbaik, terbukti dengan kemenangan di Jepang. Joan Mir juga sudah kembali naik podium setelah lama berjuang. Ditambah lagi Franco Morbidelli yang sedang haus pembuktian bersama VR46. Persaingan kali ini diprediksi akan berlangsung sengit. Terlebih, sirkuit Mandalika dikenal tidak pernah melahirkan juara beruntun. 3 edisi sebelumnya selalu menghadirkan pemenang berbeda. Kondisi ini menegaskan satu hal, Mandalika adalah lintasan penuh kejutan. Tak ada yang bisa benar-benar memprediksi siapa yang akan berdiri di podium tertinggi. Lombok jadi rumah kedua rider dunia. Di luar lintasan, Lombok telah menjadi rumah kedua bagi para pembalap. Dari wisata pantai hingga keramahan warga, semua membentuk pengalaman tak terlupakan. Banyak rider mengaku terpukau oleh keindahan alam dan sambutan hangat masyarakat. Mereka merasa tidak hanya datang untuk balapan, tetapi juga menikmati liburan singkat di surga tropis. Inilah yang membuat Mandalika berbeda dibanding seri-seri lain. MotoGP di sini bukan sekedar olahraga, melainkan perayaan budaya, pariwisata, dan sportivitas yang menyatu dalam satu kemasan. Antusiasme fans lokal dan mancanegara. Fans lokal jelas jadi tulang punggung atmosfer Mandalika. Mereka rela datang dari berbagai kota, bahkan pulau lain hanya untuk menyaksikan langsung aksi idolanya. Namun, tak kalah mencolok adalah banyaknya wisatawan mancanegara yang ikut meramaikan tribun. Mereka tidak hanya datang untuk balapan, tapi juga untuk menikmati paket lengkap, olahraga kelas dunia plus destinasi wisata tropis. Kombinasi inilah yang membuat Mandalika disebut sebagai seri dengan nilai tambah tertinggi di kalender MotoGP. Rossi ingin menikmati Mandalika. Meski tak lagi membalap, Rossi sendiri mengaku ingin benar-benar menikmati atmosfer Mandalika. Baginya, ini adalah kesempatan untuk melihat langsung bagaimana Indonesia menyulap sebuah event balap menjadi festival rakyat. Saya merasa seperti di rumah. Fans di sini selalu membuat saya tersenyum, kata Rossi. Ucapannya memperkuat citra Mandalika bukan sekedar ajang balapan, melainkan panggung global yang penuh kehangatan. Kehadiran Rossi, meski hanya sebagai penonton, tetap menjadi salah satu highlight yang ditunggu banyak orang. Mandalika jadi panggung dunia. Akhirnya, semua mata kini tertuju ke Mandalika. Dari parade meriah, rider yang ngebolang, hingga kehadiran sang legenda Rossi, semuanya berpadu dalam satu cerita besar. Sirkuit dengan 17 tikungan ini kembali menjadi arena yang tak tertebak. Akankah Marquez berhasil mematahkan kutukan atau justru nama baru akan lahir sebagai juara? Pertanyaan itu hanya akan terjawab di hari balapan. Namun yang pasti, sekali lagi Mandalika membuktikan dirinya sebagai panggung dunia. Indonesia bukan hanya tuan rumah, tetapi juga pusat euforia MotoGP yang menggetarkan jagat olahraga internasional.